Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badir Rahman dengan NIM 230411100116. Saya merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Presentasi saya di sini ingin memaparkan bagaimana rancangan sistem rekomendasi musik hybrid dengan pendekatan konvolusional neural network dan latent semantic model untuk penanganan cold start. Yang pertama-tama di sini terdapat latar belakang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pertumbuhan platform musik streaming menyebabkan information overload sehingga pengguna kesulitan untuk menemukan lagu yang sesuai dengan preferensinya. Sistem rekomendasi konvensional seperti collaborative filtering dan content-based filtering masih memiliki keterbatasan, terutama pada masalah cold start, data sparsity, dan rekomendasi yang kurang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem rekomendasi musik hybrid yang mengintegrasikan convolutional neural network dan latent semantic model menggunakan FunkSVD dengan memanfaatkan fitur audio segment level dari million song dataset untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan rekomendasi. Rumusan masalah di sini dapat beberapa. Yang pertama adalah bagaimana kinerja convolutional neural network dalam mempelajari representasi laten dari fitur akustik segmen level seperti timbre dan pitch untuk sistem rekomendasi musik hybrid pada dataset million song, khususnya dalam mengatasi masalah cold start dan data sparsity. Yang rumusan masalah yang kedua adalah apakah integrasi CNN regression dengan matrix factorization melalui pendekatan hybrid dapat meningkatkan akurasi rekomendasi secara signifikan dibandingkan dengan metode tradisional seperti user-based collaborative filtering, FunkSVD, dan content-based filtering. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengukur efektivitas convolutional neural network dalam mempelajari embedding lagu dari fitur segmen level timbre dan pitch pada million song dataset. Tujuan kedua adalah mengetahui pengaruh integrasi CNN regression dengan matrix factorization terhadap akurasi rekomendasi dibandingkan dengan baseline metode seperti UserCF, FunkSVD, dan content-based filtering. Untuk manfaat di sini terdapat dua. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan kontribusi pada pengembangan sistem rekomendasi musik berbasis deep learning di bidang ilmu komputer dan kecerdasan buatan, khususnya dalam menangani masalah cold start dan data sparsity pada dataset berskala besar seperti MSD. Untuk manfaat praktisnya adalah menghasilkan rekomendasi musik yang lebih akurat dan personal, sehingga dapat membantu platform streaming musik seperti Spotify, YouTube Music, atau aplikasi lokal di Indonesia dalam meningkatkan kepuasan pengguna serta referensi pengguna. Untuk tinjauan pustaka terdapat beberapa. Yang pertama adalah dasar teori yang diisi oleh sistem rekomendasi musik, million song dataset, latent semantic model, dan matrix factorization, convolutional neural network, lalu evaluasi sistem rekomendasi. Terdapat juga penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Nah, yang pertama adalah sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi merupakan sistem yang menyaring dan memprediksi item yang relevan bagi pengguna. Untuk jenisnya terdapat tiga jenis utama. Yang pertama, content-based filtering yang berdasarkan fitur item. Yang kedua, collaborative filtering yang berdasarkan pada perilaku pengguna seperti histori mendengar. Yang ketiga adalah hybrid yang merupakan gabungan dari keduanya, yaitu content-based filtering ditambah dengan collaborative filtering. Untuk dataset yang digunakan adalah million song dataset. Nah, million song dataset sendiri merupakan dataset yang berisi fitur seperti artis, genre, segmen, timbre, segmen pitch, dan play count dengan total data sebanyak 1 juta baris. Akan tetapi karena ukuran yang terlalu besar, million song dataset
menyediakan subset yang lebih kecil yang berisi 10.000 baris. Subset ini biasanya digunakan karena komputasinya yang lebih ringan. Selanjutnya yaitu latihan semantik modal dan matrix factorization. Konsep dasarnya digunakan untuk mencari struktur tersembunyi dalam data interaksi pengguna dan item. Keunggulannya yang pertama adalah efisiensi pada data sparse. Menangkap hubungan implisit antara pengguna atau item dapat dikombinasikan dengan fitur konten yang menjadikannya hybrid. Lanjut yaitu Convolutional Neural Network (CNN). Nah, CNN digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari embedding lagu dari fitur segmen level. Inputnya berupa matriks 400 segmen kali 24 fitur. Lalu outputnya berupa vektor dengan panjang 64. Keunggulan dari CNN adalah yang pertama tidak perlu ekstraksi ulang audio. Yang kedua mampu menangkap karakteristik akustik yang beragam. Untuk evaluasi sistem rekomendasi di ini menggunakan precision, recall, dan NT-SIG. Proporsi precision merupakan proporsi item relevan dalam K rekomendasi teratas, sedangkan recall itu menghitung proporsi item relevan yang berhasil direkomendasikan. Untuk NT-SIG merupakan digunakan untuk mengukur kualitas ranking dengan memberi bobot lebih tinggi pada posisi teratas. Precision sendiri, untuk cara menghitung precision, yaitu relevan di top K kan dibagi oleh K sendiri yang akan menghasilkan precision. Untuk recall-nya itu relevan pada top K dibagi oleh total relevan. Ini merupakan tabel penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah Bai pada tahun 2024, Zhao et al. Pada 2025, Lin et al. Pada 2025, Hou pada 2024, dan Van den Oort et al. Yang penelitian paling pertama, penelitian terdahulu, yaitu 2013. Dari penelitian tersebut divisualisasikan menjadi fishbone diagram seperti pada gambar berikut. Lanjut yaitu metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian yang saya gunakan di sini merupakan Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISDM, yang mana fasenya terdiri dari Business Understanding, yang kedua Data Understanding, yang ketiga Data Preparation, yang keempat Modeling, yang kelima Evaluation, yang keenam Deployment. Pada Business Understanding, permasalahan bisnisnya terdiri dari dua. Yang pertama adalah cold start item, dan yang kedua adalah sparsity yang ekstrim. Tujuan dari bisnis di sini adalah yang pertama meningkatkan user engagement dan retention, yang kedua mempromosikan konten baru dan artis independen, yang ketiga mendukung ekosistem musik yang beragam. Untuk data understanding sendiri, sumber saya mendapatkan dari Million Song Dataset dengan total data 10.000 lagu. Untuk fitur yang digunakan sendiri hanya terdapat dua. Yang pertama adalah segmen timbre dengan 12 dimensi, lalu segmen pitch dengan 12 dimensi. Karakteristiknya sendiri terdapat 418.252 pengguna, 772.661 interaksi playcount. Nah, lalu jika dihitung, sparsity-nya mencapai 99,95%. Untuk cold start sendiri, item dari 10.000 lagu terdapat 6.325 lagu yang termasuk cold start. Lalu pada tahap preparation ini terdapat dua persiapan. Yang pertama adalah persiapan fitur audio, yang mana di ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah konkatenasi timbre plus pitch, yang kemudian menjadi vektor 24 dimensi per segmen. Yang kedua adalah padding atau truncation ke 400 segmen. Yang ketiga adalah normalisasi min-max ke rentang 0 sampai 1. Lalu di reshape menjadi tensor
dengan ukuran 424 untuk input CNN. Lalu yang kelima, disimpan dalam format .npy untuk efisiensi supaya tidak mengulang semuanya dari awal. Nah, persiapan yang kedua adalah konversi play count menjadi skala 1-5. Jika total play count-nya hanya 1, ratingnya maka 1. Jika play count-nya 2-4, maka ratingnya adalah 2. Jika total play count-nya adalah 5-9, ratingnya 3. Jika total play count 10-19, ratingnya 4. Dan jika play count-nya di atas 5, di atas 20, ratingnya adalah 5. Nah, untuk bagian modeling sendiri, di sini terdapat dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen untuk CNN, dan yang kedua adalah komponen untuk PunkSBD. Keduanya dihubungkan dengan menggunakan method hybrid yang terdapat alpha learnable. Lalu untuk evaluasinya, metrik evaluasi yang digunakan adalah precision dengan total K sama dengan 10, recall juga sama, K-nya sama dengan 10, dan NTCG K-nya sama dengan 10 juga. Nah, untuk baseline yang digunakan sebagai perbandingan, saya menggunakan user-based collaborative filtering, PunkSBD saja, dan content-based filtering saja. Untuk skenario dibagi menjadi 4, ketika lagunya tergolong warm atau di atas 5, di atas 5. Lalu cold start, yaitu 6.325 lagu yang tidak pernah muncul pada training. Lalu call user pengguna dengan interaksi di bawah 4. Lalu saya menggunakan full dataset. Hasil yang diharapkan pada evaluasi ini adalah pada cold item NTCG K sama dengan 10 itu meningkat 35% dibandingkan dengan PunkSBD only. Nah, pada cold user sendiri, hybrid diharapkan tetap memiliki performa yang baik. Untuk deployment, framework yang digunakan bisa menggunakan Streamlit atau Gradio karena mudah digunakan. Platformnya bisa menggunakan Hugging Face atau Streamlit Cloud itu sendiri. Nah, fitur aplikasinya terdiri dari halaman penjelasan sistem, input pilih lagu dari dataset yang ada, lalu proses hitung similarity dengan embedded hybrid, lalu output daftar 10 lagu rekomendasi, termasuk judul dan artis. Lalu jadwal penelitiannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini mengusulkan sebuah sistem rekomendasi musik hybrid yang mengintegrasikan convolutional neural network untuk mempelajari representasi laten lagu dari fitur akustik segmen, level, timbre, dan pitch dengan laten semantik model berbasis PunkSBD untuk menangkap pola interaksi pengguna. Pendekatan ini dirancang secara khusus guna mengatasi masalah cold start item yang mencapai 63,25%, serta data partisipasi ekstrim yang sebesar 99,95% pada subset Williamson dataset melalui evaluasi offline menggunakan metrik precision 10, recall 10, NTCG 10. Model hybrid ini diharapkan mampu memberikan peningkatan performa signifikan, terutama lebih dari 35% pada NTCG 10 di kondisi cold start, dibandingkan dengan metode baseline seperti popularity user-based collaborative filtering, PunkSBD, dan content only. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem musik yang lebih akurat, personal, dan robust bagi platform streaming musik masa depan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.